أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin hadirin dan hadirat jamaah Masjid Maulidiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik dan begitu pula hidayah hingga kita sampai pada kesempatan kali ini kembali beribadah dan menundukkan kesombongan kita di hadapan Allah Jalla wa Ala. Dan semoga kita diistiqomahkan oleh Allah hingga akhir hayat kita dalam jalan yang lurus, di atas jalan tauhid, jalan sunnah, jalannya generasi terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan keistiqomahan tersebut kepada saudara-saudari kita, khususnya yang dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Maka semoga Allah berikan jalan keluar tersebut, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tak henti-hentinya kita aturkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dalam pembahasan kitab adab dan akhlak penuntut ilmu, yang mana kita masih membahas pada bab yang ke-8, adab terhadap syekh, ustadz atau gurunya. Kita sampai pada halaman 111, yakni di pembahasan tentang seorang penuntut ilmu juga harus memperhatikan adab-adab terhadap ulama. Seorang penuntut ilmu harus memperhatikan adab-adab terhadap ulama. Di antaranya yang beliau sampaikan penulis Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala adalah yang pertama, seorang penuntut ilmu harus menghormati ulama dan memuliakan mereka. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui haknya seorang atau para ulama. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala bahwa setiap penuntut ilmu wajib menghormati ulama. Setiap penuntut ilmu wajib menghormati ulama dan memuliakan mereka, berlapang dada ketika terjadi ikhtilaf di antara ulama dan selain mereka, dan memaklumi orang yang menurut keyakinannya telah menempuh jalan yang salah dalam memahami nas atau dalil. Dan ini adalah poin yang sangat penting, karena sebagian manusia ada yang mencari-cari kesalahan orang lain untuk disikapi dengan sikap yang tidak layak atas mereka dan merusak nama baik mereka di kalangan manusia. Ini termasuk kesalahan terbesar, karena apabila berbuat ghibah terhadap manusia biasa sudah termasuk dosa besar, apalagi menghibah seorang ulama, tentu dosanya lebih besar lagi. Karena perbuatan atau berbuat ghibah terhadap seorang ulama, mudaratnya tidak hanya terhadap pribadi yang bersangkutan atau yang digibahi, tapi akan bersangkutan terhadap ilmu syar'i yang dibawanya tersebut. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, penulis ketika menukilkan hadis Nabi SAW bahwa bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui haknya seorang ulama.
Hadis ini kata para ulama adalah tolak ukur adab seorang mukmin. Hadis ini adalah tolak ukur adab seorang mukmin. Apabila seorang tidak tahu caranya menghormati orang yang lebih tua, tidak tahu bagaimana menyayangi yang lebih muda, dan tidak tahu bagaimana menempatkan haknya ulama pada tempatnya, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Apa pesannya di situ? Pesannya di situ adalah bahwa orang yang betul-betul menuntut ilmu agama, ketika mereka bukan hanya sekedar menghafal dalil, tapi mereka punya rasa hormat, mereka punya adab, mereka punya akhlak, karena ilmu itu tidak akan menempel di hati yang memiliki kesombongan. Ilmu itu tidak akan pernah menempel pada hati yang memiliki kesombongan. Dan penulis di sini juga menekankan bahwa seorang penuntut ilmu tidak sibuk mencari aibnya ulama. Karena apabila dia mencari aibnya ulama, dia sedang menggali kuburannya sendiri. Dia sedang memudaratkan dirinya sendiri. Dan inilah bahaya yang sangat bahaya, sebagaimana kita sampaikan di kesempatan sebelumnya, bahwa bahayanya merusak kehormatan ulama di zaman sekarang itu lebih parah daripada zaman dahulu. Dan betapa banyak orang di zaman ini bukannya fokus belajar, bukannya serius dalam belajar, tapi mereka lebih serius untuk menjudge, menghukumi seorang alim ulama, menghukumi seorang alim ulama. Dan penulis rahimahullah menekankan bahwa ketika ghibah adalah di antara dosa besar kepada sesama manusia, dan apabila manusianya itu adalah ulama, maka dampaknya bukan hanya ke pribadi yang digibahi, tapi dampaknya adalah ilmu yang disampaikan oleh ulama tersebut. Ketika jamaah rahimakumullah, seorang ahli ilmu yang disampaikannya sebuah kebenaran, akidahnya, manhajnya, tapi ketika dia digibahi, maka dampaknya kepada yang kena ini secara nggak langsung adalah akidah yang dia dakwahkan, manhaj yang dia dakwahkan, sunnah yang dia syiarkan. Nah, makanya sekali lagi, apabila manusia menyepelekan ulama, otomatis ucapan ulama, arahan ulama itu tidak akan pernah didengar, dan pada saat itulah cahaya ilmu itu juga akan padam. Ya, sebagaimana ketika ada orang yakin percaya kepada seorang dokter spesialis, tapi dokter spesialis ini digibahi dan diungkit aib pribadinya. Akibatnya apa? Gak ada lagi orang yang mau berobat dengan dokter spesialis tersebut. Dan yang rugi bukan satu dua belah pihak, tapi banyak pihak. Karena apa? Karena kehilangan akses ilmu dan bimbingan dan keahlian seorang spesialis tersebut. Nah, maka ini yang perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Maka apabila, kata penulis rahimahullah, manusia menganggap enteng seorang ulama atau harga dirinya jatuh dalam pandangan mereka, maka ucapannya pun juga akan jatuh. Jika dia ulama mengatakan kebenaran dan menuntun kepada kebenaran, apabila ulama tersebut mengatakan kebenaran dan mengajak kepada kebenaran, menuntun kepada kebenaran, bukan ulama-ulama yang ulama-ulama yang menyimpang, maka ghibah manusia kepada ulama yang benar ini menjadi penghalang antara manusia dengan ilmu syar'i yang dibawanya. Dan bahaya tentang hal ini besar sekali. Dan penulis menyampaikan para pemuda wajib menanggapi ikhtilaf yang terjadi di antara ulama dengan niat yang baik dan didasari dengan sikap ijtihad serta memaafkan mereka dalam kesalahan mereka. Tidak ada halangan untuk berbicara kepada mereka dalam hal yang mereka yakini bahwa itu salah, untuk menjelaskan kepada mereka apakah kesalahan itu datang dari mereka atau dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka salah. Sekali lagi kata penulis, tujuan dari kita tidak dihalangi untuk membicarakan atau berbicara kepada mereka bahwa ini salah,
Apa tujuannya? Untuk menjelaskan kepada mereka apakah kesalahan itu datang dari mereka, jadi para ulama tersebut, atau dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka salah. Karena terkadang manusia menganggap bahwa pendapat seorang alim itu salah, kemudian setelah diadakan diskusi, bicara baik-baik, jelaslah baginya bahwa dia adalah benar. Artinya ulama itu benar, karena manusia itu adalah orang biasa, terkadang salah, terkadang benar. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis menekankan bagaimana seorang penuntut ilmu harus berlapang dada dalam perbedaan di antara para ahli ilmu yang betul-betul mengemban ilmunya tersebut. Karena para ahli ilmu atau para ulama, mereka adalah manusia. Yang manusia, kata Nabi, ibnu Adam khatta'un, banyak melakukan kesalahan. Semua anak Adam berbuat kesalahan, dan sebaik-baik yang salah adalah yang mau bertaubat dan berubah. Maka apabila ulama berbeda pendapat, atau mungkin keliru dalam berijtihad, keliru dalam berpendapat, dalam memutuskan, maka tentunya kita jangan panas duluan, jangan kebakaran janggut duluan, gitu loh. Karena para kaum salaf, sebagaimana kata penulis, adapun bergembira dengan kesalahan dan penyimpangan seorang ulama untuk disebar di kalangan manusia sehingga terjadi perpecahan, maka ini bukanlah jalannya hidupnya kaum salafus saleh. Jadi para salafus saleh itu ciri mereka, di antara ciri mereka adalah bukan cari kesalahan, tapi mencari kebenaran dengan adab. Kalau kita melihat bagaimana ulama itu salah, bicarakan kesalahan tersebut dengan ilmiah, bukan dengan nada merendahkan dari ulama tersebut. Apalagi bergembira dengan kesalahan seorang alim, menyebarkannya di tengah manusia. Sekali lagi, ini bukan jalannya para salafus saleh. Maka kaum muslimin rahimakumullah, demikian pula kata penulis kesalahan yang terjadi di kalangan pemimpin. Jadi beliau menyebutkan di sini di antara para alim ulama dan para umara, kesalahan yang terjadi di kalangan para pemimpin. Tidak boleh kita menjadikan kesalahan mereka sebagai tangga untuk mencaci mereka dalam segala hal tanpa memandang amal-amal baik mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist, jadilah kalian saksi-saksi yang adil karena Allah, dan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah gara-gara kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, adil itu adalah sebuah kewajiban, bahkan kepada pihak yang tidak kita sukai. Ya, adil itu wajib bahkan kepada pihak yang tidak kita sukai. Kebencian itu tidak boleh menutup yang namanya keadilan. Jangan sampai kebencian itu menutup yang namanya keadilan, baik itu kepada seorang pemimpin, pemerintah, gitu kan. Betapa banyak orang sekarang mungkin mengeluhkan tentang makan gratis dari program pemerintah tersebut, tapi yang masalahnya mungkin 0,0001%-nya dari seluruh Indonesia. Kenapa tidak adil? Apakah karena belum kebagian atau segala macamnya? Maka kebencian tidak boleh menutup keadilan. Kalau seorang pemimpin, seorang alim, seorang ulama punya kesalahan, iya kita akui, tidak dipungkiri, tapi jangan tutup mata pula dari kebaikan dan keilmuan dan perjuangannya tersebut. Ya, sebagaimana kita memiliki teman yang pernah menyakiti kita, tapi di satu sisi dia sering menolong kita. Kalau kita cuma ingat buruknya, maka kita tidak menjadi orang yang adil. Karena adil itu ketika dia pandai dan bijaksana dalam melihat kedua sisi. Makanya ketika Allah nyatakan dalam Al-Maidah ayat ke-8 ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil. Ketika iman itu bukan hanya di hati tapi harus terlihat dalam tindakan dia.
Kalau kita dikatakan kita beriman tapi masih pilih dalam menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, sejatinya iman kita masih belum bekerja dengan sebaiknya. Iman kita belum seutuhnya. Dan ketika Allah perintahkan untuk berbuat adil bukan perkara yang mudah memang jemaah. Tapi bagaimana ketika adil karena Allah Subhanahu wa taala? Bukan adil karena siapa yang terlibat. Maka lakukanlah keadilan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Jadi keadilannya seorang mukmin itu tidak tergantung siapa pelakunya. Mau dia ulama, mau dia umara. Tapi ketika Allah perintahkan berbuatlah adil, maka kita berbuat adil. Ya. Maka sekali lagi jangan sampai kebencian membuat kita zalim, tidak berlaku adil. Dan sampai-sampai kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, bahkan kata beliau, kalau kita benci seseorang, jangan sampai kebencian itu menutup mata hati kita dari kebenaran. Kalau kebenaran datang dari orang yang tidak kita sukai, maka tetap harus kita terima kebenaran tersebut. Dan kebenaran itu berharga, kata beliau. Siapapun yang mengatakan kebenaran tadi, kebenaran tidak ditolak hanya karena fulan tersebut mengucapkannya. Karena kalau kita tolak itu merupakan kezaliman terhadap kebenaran. Ya. Dan adil itu sebagaimana akhir dari ayat ini lebih dekat kepada ketakwaan. Akan menggiring seorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata beliau rahimahullah bahwa keadilan itu harus juga Anda tegakkan kepada pelaku kebid'ahan dan pelaku kefasikan. Nah, maka itu yang harus kita camkan. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa kebencian terhadap suatu kaum jangan sampai menyebabkan kalian berbuat tidak adil, karena adil itu wajib. Tidak halal bagi seorang untuk mengambil kesalahan para pemimpin atau ulama atau selain dari mereka lalu disebarkan di tengah-tengah manusia sementara dirinya diam dari kebaikan-kebaikan mereka, maka ini tidak adil, kata beliau. Maka kiaskanlah hal ini dengan dirimu. Seandainya seorang berbuat lancang terhadapmu, menyebarkan kesalahan serta penyimpanganmu dan menyembunyikan kebaikan-kebaikan dan kebenaran yang ada padamu, maka engkau akan menganggap hal itu sebagai kejahatan darinya atasmu. Jika engkau melihat hal itu pada dirimu, maka wajib pula engkau berpandangan seperti itu terhadap orang lain. Sebagaimana yang telah diisyaratkan tadi bahwa obat bagi apa yang engkau anggap salah, hendaklah engkau menghubungi orang yang engkau anggap salah tersebut lalu berdiskusi, maka akan jelaslah suatu sikap setelah berdiskusi tersebut. Kemudian kata penulis rahimahullah, betapa banyak orang yang setelah berdiskusi kemudian dia rujuk dari pendapatnya kepada pendapat yang benar, dan betapa banyak manusia setelah berdiskusi ternyata pendapatnya benar padahal tadinya dia mengira bahwa pendapatnya itu salah. Nabi SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Dan Nabi SAW bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yudkhalal jannata, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih, hendaklah dia berbuat baik kepada manusia sebagaimana dia suka apabila manusia berbuat baik terhadapnya. Dan inilah sikap adil dan istiqomah, kata penulis rahimahullahu ta'ala. Maka ini obat, kata penulis, obat bagi apa yang engkau anggap salah adalah dengan berdiskusi secara langsung. Maka jangan terburu-buru dalam menghakimi. Sebelum kita lakukan klarifikasi, lakukan tabayyun, karena kadang-kala setelah diskusi ternyata kita sadar bahwasanya kita yang keliru. Dan penulis menguatkan bahwa kita itu ibarat bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan penulis juga menguatkan tentang bagaimana perlakuan orang atau perlakukan orang sebagaimana kita itu ingin diperlakukan. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperbuat. Gitu loh. Bagaimana kita di posisi dia.
gitu kan. Dan ini yang kadang susah jemaah rahimakumullah. Berkomentar kepada pihak lain memang gampang, tapi kadang apabila kita ditempatkan pada posisi dia, belum tentu kita juga sanggup, belum tentu juga kita bisa. Jadi ibaratkanlah bagaimana kita bercermin, ya, ibaratkanlah bagaimana kita bercermin yang kita juga tidak mau dikotori ataupun dirusaki. Maka sekali lagi di bagian yang pertama ini, akhlak adab yang ditunjukkan oleh penulis bagaimana kita menghormati ulama, tidak mencari aib ataupun tidak menghibah mereka, berlapang dada terhadap perbedaan pendapat di antara mereka, dan selalu berbuat keadilan bahkan kepada yang berbeda, kepada yang tidak sepakat. Dan kita senantiasa selalu introspeksi diri sebelum kita menilai orang lain. Dan kalau kita tidak bisa menambah kebaikan orang lain, maka jangan kurangi kehormatan mereka. Kemudian yang kedua, kata penulis rahimahullah ta'ala, adalah menahan diri dari kesalahan para ulama mujtahidin. Menahan diri dari kesalahan para ulama mujtahidin. Beliau menyampaikan bahwa sikap yang benar terhadap para imam yang memiliki pengikut, di mana mereka diakui akan keadilan dan keistiqomahan mereka. Perhatikan kata penulis, sikap yang benar terhadap para imam, para ulama yang memiliki pengikut, di mana mereka diakui akan keadilan mereka, akan keistiqomahan mereka. Hendaklah kita tidak mencaci mereka, dan kita meyakini sesungguhnya pendapat mereka yang menyelisihi kebenaran adalah berasal dari ijtihad, dan seorang mujtahid dari umat ini tidak akan pernah lepas dari pahala. Yang pertama, jika benar maka dia mendapat 2 pahala, dan posisi yang kedua adalah jika salah maka dia mendapatkan satu pahala dan kesalahannya adalah dimaafkan. Ini para imam, para ulama yang mereka adil, mereka istiqomah di atas kebenaran. Jadi jangan mencaci mereka, para ulama mujtahidin. Karena kenapa mereka dinamakan mujtahidin? Karena mereka berjuang, jemaah. Mereka berjuang bukan main-main, bukan sendagurau, bukan asal-asalan dalam memutuskan, menetapkan sesuatu. Ya, ulama yang mujtahid itu bukan asal ngomong, asal keluar dari lisan mereka, karena mereka bagaimana menggali ilmu, merenungkan, mempertimbangkan dalil, baru kemudian mereka berpendapat. Dan kalaupun salah, keliru, mereka tetap dapat pahala karena niat dan usaha mereka yang tulus tersebut. Dan ini kan sejatinya kita juga lihat dalam medis gitu ya, misalnya dokter yang sudah berjuang keras, maksimal dalam menolong pasien. Kalau rupanya qadarullah ternyata hasilnya belum maksimal, hasilnya belum sempurna, pertanyaannya, adakah yang akan mencaci dokter spesialis tersebut? Tidak ada. Apalagi kita bukan dokter spesialis. Karena kita tahu bahwa dokter spesialis telah berjuang dengan keilmuan mereka. Begini menangani tumor, begini menangani kanker. Walaupun kita tahu nggak banyak orang yang selamat dari penyakit tersebut. Dan para ulama demikian, jemaah rahimakumullah. Sekali lagi, ulama yang adil, ulama yang takut kepada Allah, ulama yang istiqomah di atas kebenaran. Mereka itu ibarat dokter rohani kita. Kalau mereka salah, keliru dalam ijtihad mereka, ini kesalahan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran kita akan lihat guru-guru besar kita, guru-guru sepuh kita, kadang ada perbedaan pendapat di antara mereka satu dengan yang lainnya. Lebih-lebih lagi di masa-masa pelik seperti Covid kemarin misalnya. Mungkin sebagian kita dengar pendapat penulis rahimahullah ta'ala. Beliau kekeh tetap sholat rapatkan saf. Tapi himbauannya pada saat itu ngapain? Antum lahir sebelum Covid apa setelah Covid? Himbauan pada waktu itu disuruh ngapain? Renggangkan saf. Tapi beliau tetap kekeh mengatakan rapatkan saf. Subhanallah. Iya. Maka ini yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Seorang yang alim ulama, apalagi yang sudah sepuh, yang sudah senior, yang diakui keadilan mereka, keistiqomahan mereka, apabila mereka berijtihad benar, mendapatkan 2 pahala. Kalau salah, 1 pahala dan kesalahannya dimaafkan. Ya, bukan dicaci, bukan dicela. Maka sungguh celaka orang-orang yang mencela ulama-ulama tersebut. Dan kemudian penulis rahimahullah menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan Imam Malik rahimahullah, laisa ahadun ba'dan nabiy sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa nabiy sallallahu alaihi wasallam,
kecuali perkataannya bisa diterima, bisa ditolak. Perkataannya bisa diterima, bisa ditolak, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat emas Imam Malik rahimahullahu taala. Seorang ulama pula. Artinya apa? Semua orang selevel apapun, sehebat apapun keilmuannya, dia akan bisa terjatuh kepada yang namanya kebenaran ataupun kesalahan dalam berpendapat, dalam berijtihad. Karena hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya selalu benar dan wajib diikuti tanpa adanya keraguan, tanpa adanya keraguan. Makanya di paragraf terakhir penulis menyampaikan yang wajib dilakukan seorang penuntut ilmu adalah diam dan menahan diri terhadap para imam, para ulama kaum muslimin. Jangan asal komentar, jangan asal memberikan statement. Itulah kadang kita ini kurang banyak mengaca diri. Kalau ngaca wajah sering, ya. Kalau ngaca cermin muka kita sendiri sering mungkin. Tapi kalau mengaca diri kita itu kadang sedikit sekali. Pantas nggak saya ini berstatement terhadap seorang alim ulama, terhadap orang yang lebih alim? Ini yang kadang keliru. Maka yang wajib dilakukan adalah diam dan menahan diri dari terhadap para imam kaum muslimin. Akan tetapi kata penulis, jika pendapat tersebut salah, kalau salah pendapat tersebut, maka pendapat tersebut diungkapkan tanpa mencemooh orang yang mengatakannya, menyebutkan pendapatnya jika memang salah dan kemudian dibantah, inilah jalan yang benar. Beliau masih memberikan pengecualian. Kalau pendapat alim ulama itu salah, pendapatnya disebutkan dibantah tanpa mencemooh orang yang mengatakannya, ya, menjelaskan kesalahan ulama itu boleh saja dia, tapi ingat dengan adab, dengan adab. Yang dibantah adalah pendapatnya, bukan kehormatannya. Dengan kehormatannya, karena ilmu itu akan sirna kalau disampaikan dengan kebencian. Ilmu akan hilang keberkahannya kalau ilmu itu disampaikan dengan kebencian, dengan kemarahan amarah. Ya, maka sebagaimana kita sebutkan, ulama, guru, ustadz, syekh itu seperti orang tua. Apabila kita berdebat sama orang tua kita dan kita tahu bahwa orang tua kita itu keliru, salah, tapi kita bicara tetap dengan sopan santun, dengan adab, karena kita tahu posisi beliau, posisi orang tua itu dalam kehidupan kita. Dan begitu pula ulama, sebagaimana kita sampaikan, mereka seperti orang tua dalam tanda kutip yang mengajarkan agama. Maka salah boleh dijelaskan, tetapi jelaskan tetap dengan penghormatan. Dan menahan diri itu jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah akhlak orang yang berilmu. Sifat menahan diri itu adalah akhlaknya orang yang memiliki ilmu. Sebelum dia bertindak, berbuat, berkomentar, apalagi permasalahan yang berhubungan dengan kesalahan seorang ulama, maka tahan lisan kita, tahan komentar kita. Karena sebagaimana kita pahami bahwa lisan bisa jadi pedang yang melukai kehormatan orang yang jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding kita yang mungkin bukan siapa-siapa. Ya, ibarat orang yang mungkin nonton bola gitu ya. Dia jadi komentator netizen. Terus yang mainnya timnas gitu kan. Menang apa kalah? Jawabannya menjebak ini Ustaz katanya. Kalau bilang jawab kalah berarti nonton kemarin katanya. Ya. Terlalu cepat berkomentar, terlalu cepat untuk berkomentar, nggak sabaran, nggak tahanan untuk berstatement. Permasalahannya jemaah, ini bukan perkara Indonesia lawan Arab Saudi, Indonesia lawan Irak gitu kan ya. Ini perkara agama, perkara yang sangat besar. Kalau kita belum paham urusan agama ini seluruh konteksnya, maka tahan lisan dulu. Perkara agama ini surga neraka, berat, dunia akhirat. Maka ingat, jalani dengan jalan yang ilmiah, jalan yang tenang, jalan yang beradab. Kalau kita betul yakin apa perkara itu betul-betul sebuah kesalahan, kalau ingin bantah-bantahlah dengan keilmiahan, bantah dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan hinaan. Lakukan dengan hujah, bukan dengan amarah. Dilakukan dengan sebagaimana kita sampaikan tentang nasihat kepada alim ulama. Lakukan dengan menginginkan kebaikan, perbaikan.
bukan menjatuhkan, karena inilah jalannya para salafus saleh. Keadilan sebagaimana Allah perintahkan adalah Al-Maidah tadi, ketenangan dan beradab yang tinggi. Makanya para ulama sering mengatakan adab dulu baru ilmu. Pelajari adab sebelum ilmu. Orang ingin memperbaiki kaca yang retak, gitu kan? Kalau dia perbaikinya dengan palu, apa yang terjadi? Makin retak, makin bukan lagi retak, pecah, hancur lebur. Tapi kalau dibawakan lem, dia bawakan pendukung agar keretakan itu bisa kembali kuat. Inilah adab, gitu loh. Inilah akhlak yang dia memperbaiki tanpa dia merusak, gitu. Itu yang diperintahkan dalam agama kita. Makanya kalau adab sudah rusak, jamaah rahimakumullah, kalau akhlak sudah rusak, ilmu dia sebesar apapun tidak akan pernah menumbuhkan kedewasaan pada dirinya. Setua apapun dia, sedalam apapun ilmunya, kalau adabnya sudah rusak, akhlaknya sudah rusak, serentet apapun gelarnya di depan dan di belakangnya, kemanapun dia belajar sebagai alma mater dia, wallahi tidak akan pernah akan menumbuhkan kedewasaan, sikap yang mulia, akhlak yang mulia pada dirinya tersebut. Maka daripada itu, hormati para ulama kita yang betul-betul telah berjuang dalam ilmunya, dalam keistiqomahannya, dalam keadilannya. Kalaupun ada perbedaan pendapat, adapun kesalahan, begitu pula sikapi dengan akhlak dan adab. Ya, kecuali ulama-ulama yang tidak mengajak kepada kebenaran, yang jelas-jelas mereka tidak terkenal dengan keistiqomahannya, tidak keadilannya, atau mungkin yang katanya ulama atau syekh atau ustadz tapi play victimnya, hanya pembelaan dari kesalahannya, dan ini tidak menunjukkan keadilan dan keistiqomahannya sebagai seorang alim. Ya, adapun seorang alim, mereka sangat paham, sangat mengerti dalam bersikap, nggak asal-asalan, nggak main-mainan, nggak jadikan agama itu sebagai bahan candaan ataupun bahan gurauan ataupun bahan mencari dunia, waliyadzubillah. Karena pada masa ini tidak kita pungkiri banyak pihak-pihak yang mengklaim, menyeru dengan nama-nama atau kondisi-kondisi tersebut, tapi sejatinya mereka tidak menampakkan keadilan, tidak menampakkan keistiqomahan, hingga terjerumuslah dalam berbagai macam fitnah ataupun masalah-masalah yang akhirnya pihak-pihak lain atau banyak pihak tidak lagi memberikan rasa hormat, rasa empati, rasa bagaimana Islam mengajarkan untuk menghormati yang dikatakan sebagai alim ulama tersebut, ataupun mereka yang kita kenal dengan para masyayikh atau syekh tersebut, ataupun para ustadz ataupun asatizah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini akhir dari bab yang ke-8 dalam kitab ini, dan insyaallah taala kita akan masuk kepada bab yang ke-9 biiznillah. Wadha bisawab, kita akan coba bacakan pertanyaan yang ada atau yang masuk. Pertanyaan ini cukup panjang. Ini berkaitan materi kita di sebelumnya, yakni tentang kriteria yang dalam memilih guru. Bagaimana dengan guru yang tidak menampakkan rasa simpati, kehormatan, atau menjaga iffah dan seterusnya. Dan kita diperintahkan dalam pembahasan sebelumnya untuk beristikharah, memilih guru dan seterusnya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Maka yang ingin kami tekankan bahwa memang para ulama menekankan untuk memilih guru ataupun kualitas guru, ya, karena itu akan berpengaruh terhadap keberkahan ilmu kita. Dan guru sejatinya harus punya akhlak, punya iffah, punya adab, punya ketenangan jiwa, dan ilmu yang seperti itulah akan menyejukkan atau menumbuhkan keimanan. Tapi ketika guru sudah flexing, suka pamer ataupun hal-hal yang lainnya, terlalu berlebihan di media sosial sampai hal-hal yang seharusnya privasi, pribadi, yang tidak pantas untuk dilihat, maka muru'ah atau wibawah itu akan luntur. Maka ini yang perlu kita juga evaluasi bersama. Apabila kita ingatkan dengan sebaik-baiknya tanpa terburu-buru menjudge. Karena kita perintahkan tadi untuk berlaku adil.
Bisa jadi kadangkala ada niat-niat baik yang tidak kita dapati, tapi hingga tidak sepantasnya untuk langsung kita menyatakan, memvonis ini tidak menjaga kehormatan, tidak menjaga iffah, tidak layak diambil ilmunya, dan seterusnya. Dan solusi tetap istikharah kepada Allah. Pilih tauladan-tauladan guru-guru yang betul-betul menjadi role model, menjaga iffah, yang menjaga kehormatan, dan semoga itu menjadi wasilah kita mendapatkan ilmu itu lebih berkah, lebih sampai kepada amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, kualitas pribadi guru juga akan berpengaruh terhadap keberkahan ilmu yang disampaikan, tapi juga penting jangan tergesa-gesa dalam menghukumi. Tetap selama akidahnya lurus, tidak menyalahi dari manhaj yang lurus pula, manhaj salaf, ya ambil ilmunya dengan hati-hati tanpa berlebihan dalam sosok, karena sosok itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan terus berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan guru yang betul-betul menjadi qudwah hasanah, bukan hanya dalam penyampaian dalam kata, tapi juga dalam akhlak dan adabnya tersebut. Itu saya rasa wallahu bisawab. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.